Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Perkenalkan, nama Ibu Lita Sari Ananda Saputri. Kalian bisa panggil Ibu Lita. Untuk pertemuan ke depan yang mengajar kalian tentang mata pelajaran matematika adalah Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa, dimulai. Alhamdulillah. Oh ya anak-anak, karena masih dalam masa pandemi, kalian harus tetap jaga kesehatan dan kebersihan dengan selalu cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Dan jangan lupa ya anak-anak, selalu jaga jarak. Ada yang tahu nggak pagi hari ini kita belajar tentang apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, pengen tahu kan kalian? Tonton ya tayangan berikut ini. Sudah membayangkan nih kita belajar tentang apa ya? Ya benar. Jadi kita belajar tentang persamaan kuadrat. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, diberikan persamaan kuadrat, peserta didik dapat menentukan bentuk dan akar persamaan kuadrat. Yang kedua, diberikan persamaan kuadrat, peserta didik dapat menentukan karakteristik persamaan kuadrat berdasarkan akar-akarnya. Yang ketiga, diberikan persamaan kuadrat, peserta didik dapat menentukan hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Yang keempat, diberikan persamaan kuadrat, peserta didik dapat menentukan akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran melengkapi kuadrat sempurna dari rumus ABC. Anak-anak, kita belajar tentang persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat merupakan salah satu persamaan matematika dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, dengan A, B, C bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Keterangannya, X ini disebut sebagai variabel. Sedangkan A ini disebut koefisien dari X kuadrat. Nah, sedangkan yang B ini disebut sebagai koefisien
dari X. Sedangkan C adalah konstanta. Nah, ini adalah bentuk dari persamaan kuadrat. Sekarang kita belajar akar persamaan. Nah, akar persamaan ini juga disebut sebagai nilai variabel. Nah, persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat mempunyai dua akar real, satu akar real, atau bahkan tidak mempunyai akar real. Banyak akar yang dimiliki suatu persamaan kuadrat dapat dilihat dari nilai diskriminannya. Nah, ini rumusnya. Nah, jadi D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Nah, tadi 3 bentuk untuk melihat banyak akar sesuai dengan diskriminannya. Yang A, persamaan kuadrat mempunyai dua akar real berbeda jika nilai D-nya lebih dari 0. Yang B, persamaan kuadrat mempunyai satu akar real jika nilai D sama dengan 0. Satu akar real juga sering disebut dua akar real kembar. Yang C, persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real jika D kurang dari 0. Sekarang Ibu mempunyai soal. Nah, soalnya adalah misalkan diketahui persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah X dikurang 2 sama dengan 0. Apakah X sama dengan negatif 2, X sama dengan negatif 1, X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan X sama dengan 2. Merupakan akar persamaan dari X pangkat 2 ditambah X dikurang 2 sama dengan 0. Di sini Ibu mempunyai tabelnya. Nah, jadi di sini sudah ada sesuai dengan di soalnya. Jadi ini negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, ini kita substitusikan hasilnya. Hasil substitusi nilai X ke ruas kiri persamaan. Nah, jadi kita masukkan dulu. Tadi kan X-nya untuk kolom pertama itu adalah negatif 2. Jadi, kita tulis negatif 2 pangkat 2 karena ini X, berarti tetap ini negatif 2 dikurangi 2. Nah, hasil ini kita jumlahkan. Negatif 2 pangkat 2 berarti negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan 4. Ditambah dengan negatif 2 dikurang 2. Hasilnya adalah 0. Nah, jadi di sini tulis hasilnya 0 berarti iya. Nah, kesimpulannya apa? Jadi negatif 2 merupakan akar persamaan. Sekarang kolom kedua, X-nya adalah negatif 1. Kita masukkan lagi ke persamaan kuadrat, berarti ini adalah negatif 1 kuadrat ditambah negatif 1 dikurang 2. Kita hitung ya, negatif 1 kuadrat berarti adalah 1, karena negatif 1 dikali negatif 1 ditambah dengan
negatif 1 dikurang dengan 2. Hasilnya berapa ya? Hasilnya negatif 2. Jadi hasilnya 0? Enggak, berarti tidak. Kesimpulannya bahwa negatif 1 bukan akar persamaan. Nah, kita masukkan lagi x-nya 0. Berarti sama dengan ininya 0. X-nya ditambah 0 lagi dikurang 2. Jawabannya berarti negatif 2. Hasilnya 0 berarti tidak. Kesimpulannya 0 bukan akar persamaan. Kita masukkan lagi x-nya 1. Jadi 1 kuadrat ditambah 1 dikurang 2. Kita jumlah ya. Jawabannya berapa? 0. Apakah hasilnya 0? Iya. Kesimpulannya bahwa 1 merupakan akar persamaan. Nah, kita masukkan lagi x-nya 2. Jadi x-nya adalah 2 pangkat 2 ditambah 2 dikurang 2. Jawabannya berapa ya? Negatif. Jawabannya 4. Karena 2 kali 2 4 ditambah 2 dikurang 2. Jadi 6 dikurang 2 sama dengan 4. Apakah hasilnya 0? Tidak. Jadi kesimpulannya 2 itu merupakan bukan merupakan akar persamaan. Akar persamaan. Ini bukan ya. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan pengertian dari macam-macam akar persamaan kuadrat. Di sini Ibu mempunyai soal. Nah, soalnya itu yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang akar real. D-nya lebih dari 0. Di sini soalnya tentukan jenis akar persamaan dari persamaan x kuadrat ditambah 4x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, jadi terlebih dahulu kalian harus tahu A-nya itu di dalam bentuk ini yang mana. Nah, jadi A tadi kan di sini karena di x pangkat kuadrat, karena ininya tidak ada bilangannya, berarti ini adalah 1. Berarti A-nya adalah 1 dan B-nya adalah 4. C-nya adalah 2. Nah, kita masukkan rumus diskriminannya. Rumus diskriminan tadi apa ya? D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Ini ya rumusnya ya. Jangan lupa ya. Nah, kita tinggal masukkan. Jadi D diskriminan sama dengan B-nya apa? 4. Berarti 4 kuadrat dikurangi 4. A-nya nilainya 1. Dan C-nya nilainya 2. Jadi 4 kali 4, 16.
dikurangi 4 dikali 1 dikali 2 adalah 8. Jadi diskriminannya adalah 8. Jadi kita buat kesimpulannya ya. Karena D-nya lebih dari 0, maka akarnya adalah jenis akar real. Nah, seperti ini. Dan yang kedua, itu bentuknya adalah akar real sama X1 sama dengan X2 dengan diskriminannya itu adalah 0. Ini soalnya, tentukan jenis akar persamaan dari persamaan 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 2 sama dengan 0. Penyelesaiannya kita seperti biasa tulis dulu A, B, dan C. Nah, A-nya pasti sudah tahu ya, 2. B-nya 4, C-nya 2. Nah, masukkan ke rumus diskriminan tadi, yang B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Nah, kita masukkan ya, berarti B-nya itu apa? 4 kuadrat dikurangi 4, A-nya 2, C-nya 2. Jadi 4 kali 4 16 dikurangi 4 kali 2 dikali 2 16. Jawabannya apa? 0. 16 kurangi 16 adalah 0. Kita buat lagi kesimpulannya. Jadi karena nilai D-nya sama dengan 0, maka terbukti akar real dan kembar. Nah, ini sekarang yang C, akar imajiner atau tidak real. D-nya itu kurang dari 0. Nah, soalnya tentukan jenis akar dari persamaan x kuadrat ditambah 2x ditambah 4 sama dengan 0. Penyelesaiannya, jadi kita tulis dulu A-nya, B, dan C. A-nya 1, B-nya 2, C-nya 4. Masukkan ke rumus diskriminannya. Berarti yang B yang mana? B-nya adalah 2. Berarti 2 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 1, B-nya 4. 2 kali 2, 4. 4 kali 1 kali 4, 16. Jadi diskriminannya adalah 4 dikurang 16, negatif 12. Nah, kesimpulannya jadi karena nilai D kurang dari 0, maka akar persamaannya merupakan akar tidak real atau apa? Imajiner. Ya. Ibu akan menjelaskan ini. Jika akar-akar persamaan kuadrat
AX kuadrat BX ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Maka jumlah dan hasil kali akar-akarnya adalah ini rumusnya. Jadi ibu menuliskan bentuknya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini panahnya ada jumlah akar-akar persamaan kuadrat dengan bentuk X1 ditambah X2 sama dengan min B dikurang B per A. Ini hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, berarti dikali ya. Jadi X1 dikali X2 sama dengan C per A. Ini diingat ya, rumusnya jangan sampai kebalik. Selanjutnya ibu mempunyai soalnya. Nah, ini soal yang tadi ibu jelaskan. Diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 sama dengan 0. Tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Nah, diketahuinya kita tulis ya, diketahui. Berarti A, yang diketahuinya apa? A-nya nilainya ada 2. Yang B nilainya ada negatif 4 ya. Ini bukan 4 tapi kita buat juga negatif 4. Dan C-nya berapa ya? C-nya 3. Yang ditanya apa? Yang ditanya ini tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan. Berarti jumlah dan hasil kali. Nah, dijawab. Nah, tadi kan sudah ada rumusnya. Berarti kita kerjakan yang jumlah dulu. Jadi X1 ditambah X2 sama dengan rumusnya apa? Min B per A. Ya, ini rumusnya. Kita masukkan. Berarti ini negatif. Karena B-nya juga negatif 4, kita tutup. Kita masukkan dalam kurung per A. A-nya 2. Negatif ketemu negatif, positif. Berarti ini 4 dibagi 2. Jawabannya adalah 2. Nah, sekarang ini untuk yang penjumlahan. Ya, ini untuk yang penjumlahan. Sekarang yang perkalian. Diingat ya. Yang perkalian berarti jumlahnya diganti kali. Ini ya. Rumusnya beda lagi. C per A. C-nya 3, A-nya 2. Nah, ini jawabannya 3 per 2. Nah, ya ingati ya. Ini adalah hasil kalinya. Dan ini hasil jumlahnya. Harus diingat. Selanjutnya, ibu menjelaskan tentang cara menentukan akar persamaan kuadrat. Nah, di buku kalian ada 3 cara. Nah, yang pertama itu pemfaktoran. Dan kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Dan ketiga adalah rumus ABC atau kuadratik. Ya. Tadi kan ibu sudah jelaskan ya, cara menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Nah, ada pemfaktoran, ada melengkapi kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Sekarang ibu mempunyai soal seperti ini ya. Tentukan
akar dari bentuk x kuadrat dikurang 15x ditambah 14 sama dengan 0. Nah, Ibu ingin memakai cara pemfaktoran dulu. Faktoran. Jadi, cara pemfaktoran itu seperti ini ya. Kita lihat ini, karena pemfaktoran berarti ada 2 kurung yang kita tulis. Nah, karena koefisiennya cuma 1 di sini, kita cukup menulis x dan x. Karena x kali x kuadrat. Untuk menghitung di belakang x-nya ini berapa, cara yang paling mudah itu adalah dengan kalian melihat koefisien dari x kuadrat ini berapa. Ternyata 1, jadi 1 dikali 14. Jadi sini 14 yang kita tulis. Jadi perkalian 14 ini 1 dan 14. Dan juga bisa dikalikan juga 2 dikali 7. Ya. Nah, kita juga melihat ini karena bentuknya itu adalah penjumlahan ya. Anak-anak, penjumlahan. Jadi kita cari jumlah dari 14 ini, perkalian 14 ini yang hasilnya kalau dijumlahkan sama dengan 15 nilainya. Itu yang mana ya? Yang 1 dikali 14, karena kalau 1 ditambah 14 hasilnya 15. Jadi kita pakai yang ini ya. Nah, karena negatif di belakang 15 berarti ini adalah negatif 1 dan juga negatif 14, kecuali ini positif. Nah, kalau positif pasti ini juga positif, ini juga positif ya. Ingat ya anak-anak. Nah, itu cara yang tidak sulit untuk dihitung, diingat ya. Ini caranya ya. Nah, setelah itu karena perkalian dari 2 bilangan itu sama dengan 0, berarti salah satunya pasti 0. Berarti kita hitung. Jadi x min 1 sama dengan 0. Jadi x-nya 1. Ini juga kita hitung ya. Nih, x negatif 14 sama dengan 0. X-nya x sama dengan negatif 14-nya pindah ruas jadi 14. Hilang ya negatifnya ya, sama seperti ini. Jadi ada 2 x-nya. Ini x1 sama dengan 1 dan x2 sama dengan 14. Nah, sekarang kita menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, jadi melengkapkan kuadrat sempurna seperti ini. Kita tulis ya, x kuadrat persamaannya x kuadrat dikurang 15x ditambah 14 sama dengan 0. Kita pindah 14-nya ini jadi x kuadrat dikurang 15x, 14 jadi negatif 14. Nah, setelah itu ini kita ada nilai lagi, ada bentuk baru lagi. Nah, bentuk barunya ini dengan cara nilainya ini dibagi 2. Jadi setengah dari 15 ini berapa? 7,5 kan? Berarti kita
Kalau 7,5 sulit untuk dihitung. Jadi cukup 15 per 2. 15 per 2. Diingat kuadrat ya. Nah, terus negatif 14 tulis karena ini penjumlahan 15 per 2 kuadrat. Berarti kita juga harus menulis juga di sisi kanannya. Nah, supaya nilainya nanti sama ya. Sampai sini paham ya? Nah, terus sudah kita ini ya tulis lagi X, kita lebih sederhanakan lagi ya. Nah, lebih ringkasnya lagi itu adalah X kurang 15 per 2 kuadrat. Kenapa? Karena kalau kita kalikan dengan ini sendiri, bentuknya akan sama seperti bentuk yang awal tadi, yang X kuadrat dikurang 15X ditambah 15 per 2 kuadrat. Nah, ini lebih ringkas lagi. Kita ringkas ya. Jadi sama dengan di sisi kanannya itu tetap min 14 ditambah karena tadi 15 per 2 kuadrat, jadi kita jumlah. Jadi 15 dikali 15 225 per 2 kali 2 4 ya. Jadi X 15 per 2, kita hitung nih ya. Kita hitung karena ini penyebutnya 1, berarti tetap penyebutnya 4. Nah, 4 dibagi 1 4. 4 dikali negatif 14 negatif 56 ditambah 4 bagi 4 1. 1 kali 225 tetap 225. Nah, jadi X 15 per 2 kuadrat negatif 56 ditambah 225 169 per 4 ya. Ini kita pindah akarnya, kita pindah ke sisi kanan. Jadi seperti ini tulisannya ya. 169 per 4. Nah, jadi kita ini kan dalam bentuk akar, berarti akar 169 adalah 13. Akar 4 berarti 2. Nah, ini jangan lupa ya. Ini kita tulis plus minusnya ya. Nah, jadi kan ada plus minus berarti ada 2 X-nya ya. Nah, yang pertama itu adalah X 15 per 2, jadikan dulu negatif 13 per 2. Ini kita pindah ruas ya, 15 per 2 nya jadi positif ya nilai negatifnya ini. Nah, sehingga 15 per 2 dikurang 13 per 2, jadi jawabannya adalah 2 per 2. Ini untuk nilai X1 nya. Sedangkan nilai X2 nya itu adalah, nah, nilai X2 nya ini 15 per 2, ini sudah minus, berarti kita harus dijumlahkan 13 per 2 nya ya. Jadi jawabannya 15 tambah 13 berapa? 28 dibagi 2, jawabannya adalah 14. Jadi X1 sama dengan 1 jawabannya, dan X2 nya adalah 14 ya. Yang ketiga
Ibu ingin memakai rumus ABC ya. Nah, kalau rumus ABC kita harus tahu dulu rumusnya itu adalah X negatif B plus minus akar D per 2A. Nah, ini D-nya itu adalah diskriminan tadi. Ya, D-nya itu tadi rumus diskriminan yang B kuadrat dikurang 4AC. Tadi kan soalnya adalah X kuadrat negatif 15X ditambah 14 sama dengan 0. Nah, jadi kita kasih tahu ya, kita nentukan dulu A dan B dan C-nya yang mana. Jadi ini A-nya 1. 15-nya itu adalah B dan C-nya itu adalah 14 ya. Kita masukkan ya ke rumusnya. X sama dengan negatif B, B-nya itu juga negatif 15, plus minus D akarnya berarti rumusnya B, B-nya itu adalah 15 ya, kuadrat dikurang 4, A-nya 1, C-nya 14 ya, per 2A. Nah, kita hitung ya. Jadi ini negatif jadi 15 ya. Negatif kali negatif ya, plus ya. Ini kita hitung berarti akar 225. 15 kali 15 dikurang 4 kali 1 dikali 14, 56. Ini ya, duanya, ini A-nya 1 ya. Ibu salah nulis. Nah, jadi 2 kali 1 adalah 2. Nah, 15 plus minus, ini 225 dikurang 56 berapa? 169 dibagi 2. Akar dari 169 adalah 13. Berarti ini 13 dibagi 2. Ini ya. Nah, jadi ini X-nya ada 2 karena ada plus ada minus. Jadi X1-nya itu adalah 15 dikurang berapa? 2, 13 dibagi 2. Berapa ini? 15 dikurangi 13 ada 2. 2 dibagi 2 jadi 1. X1-nya adalah 1 dan X2-nya adalah 15 dikurang ditambah ya, karena sudah dikurang berarti X2-nya ditambah. 15 tambah 13 ini dibagi 2 ya. 15 tambah 13 adalah 28 dibagi 2. Jadi jawabannya adalah 14. X2-nya adalah 14. Nah, ini. Jadi dari jawaban pemfaktoran, dari menangkapkan kuadrat sempurna dan rumus ABC, X1-nya adalah 1 dan X2-nya adalah 14. Nah, dipahami ya cara-caranya.